di dalam pelaksanaan ibadah kan elok sekali kalau di rumah kita setiap malam seorang ayah kemudian menjadi imam melaksanakan sholat tarawih berjamaah 8 rakaat atau 20 rakaat dimakmumi oleh istrinya, dimakmumi oleh anak-anaknya, apalagi kemudian ini bisa menjadi momentum tarbiyah juga, anaknya kemudian bergantian mengimami, ayahnya mempersilahkan anaknya untuk mengimami. Ini kan ada keutamaan atau fadilah yang bisa kita petik ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, karena esensi dari ibadah ya ibadah itu sendiri, yaitu wujud penghambaan kita kepada Allah sebagai sang pencipta, bahwa kita itu adalah hamba gitu, yang melaksanakan ibadah yang tidak terbatasi oleh tempat. Esensi dari ibadah itu adalah ya dimanapun tempat kita melaksanakan ibadah. Esensi dari ibadah. Di mana tempatnya itu enggak menjadi batasan. Di mana tempatnya itu tidak menjadi batasan. Apalagi Rasulullah SAW pernah di dalam hadisnya mengatakan bahwa kullul ardi masjidun tohurun. Jadi segala tempat hamparan di bumi ini adalah masjid, dan masjid itu artinya tempat kita untuk bersujud, dan dia adalah tempat yang suci kecuali dua hal, yaitu illal hamam wal makbaroh, kecuali tempat kamar mandi dan kuburan gitu. Maka rumah kita bagaimana hal ini menjadi momentum untuk menjadi masjid agar tidak seperti kuburan itu. Kuburan artinya kan dihuni oleh mayat gitu. Barangkali selama ini kita kurang gitu ya untuk menghidupkan rumah kita. Barangkali selama ini kita itu menjadi mayat-mayat hidup. Rumah kita itu sebagai ampiran gitu ya, ampiran untuk ngasuh turu gitu, setelah kita lelah. Nah, inilah momentum bagi kita, saya kira, untuk mewujudkan fadilah dalam situasi pandemi ini, keutamaan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di rumah kita. Saya kira itu untuk sekedar mengisi, karena ini ada mumpung ini kita bisa bertemu meskipun nggak seberapa dari sisi jumlah. Saya kira itu Pak Syakur, sekali lagi mohon maaf, ini sebenarnya tahsilul hasil, ini ngasil ke perkara sing wis hasil gitu. Apalagi di situ ada Pak Mujid, ada Ustadz Marwini, ada Pak Fauzan, ada Pak Topo dan lain sebagainya. Nah, Pak Topo nih, saya begini ya, kita tuh perdebatan mengenai apakah ini satu kondisi yang memang darurat lantas kita itu sampai meninggalkan atau menggantikan sholat Jumat menjadi sholat duhur gitu, melaksanakan sholat duhur. Apakah ini benar-benar darurat yang kemudian tubihul muhtadhor itu tadi, mengharamkan sesuatu yang diharamkan. Meninggalkan sholat Jumat kan haram. Nah, yang haram itu bisa menjadi halal dalam situasi darurat. Tetapi yang namanya darurat itu kalau dalam tradisi literatur fikih tradisional didefinisikan dengan bulughuhu haddan illam ya'khudhu halaka au qarabahu. Satu kondisi sampai pada suatu batas, jika suatu tindakan tidak diambil maka akan berakibat pada kematian atau mendekati kematian. Orang yang kemudian berpandangan enggak semosok sih sampai sebegitunya gitu. Apakah ini darurat? Bukankah darurat itu mati? Nah, ini kan perdebatan di dalam masalah wakek, peristiwa dan definisinya. Kalau saya
ketika itu sudah diputuskan oleh orang yang alim gitu ya, Majelis Ulama Indonesia, tentu Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan pandangan dari orang yang alim di bidang kedokteran. Ini ada Pak Toponya di bidang kedokteran, ya saya ikuti apa yang sudah diputuskan oleh para alim di bidang kedokteran dan di ulama. Karena ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan karena adanya kebimbangan, adanya keraguan. Nah, salah satu implementasinya ya saya mengikuti orang yang alim meskipun ada kemungkinan salah, daripada mengikuti orang yang awam meskipun ada kemungkinan benar. Nah, implementasi dari al-yaqinu la yuzalu bisyak itu seperti itu. Saya mengikuti yang alim meskipun ada kemungkinan salah, itu lebih baik ketimbang saya mengikuti orang yang awam meskipun ada kemungkinan benar. Yang alim itu siapa ya? Orang di bidang, orang yang ahli di kedokteran mengatakan bahwa kita harus melakukan physical distancing, ya kita ikuti. Sama seperti ketika kita sakit, kepada siapa kita datang? Ya, datang kepada orang yang alim, kepada dokter. Meskipun tidak ada jaminan bahwa diagnosa dan resep yang diberikan oleh dokter itu benar dan menyembuhkan, tapi kita tetap datang kepada dokter. Kita mengikuti apa yang menjadi ini resep yang diresepkan oleh dokter tadi. Nah, saya keluar dari perdebatan, keluar itu artinya menghindari perdebatan mengenai tadi apakah ini darurat yang benar-benar mengakibatkan kematian kalau kita tetap melakukan gitu. Ketika misalnya diputuskan tidak adanya jamaah di masjid dan lain sebagainya. Saya ngikuti orang yang alim itu tadi. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf juga, ini saya juga agak terburu-buru sehingga mungkin penjelasannya agak lompat-lompat dan kurang detail. Mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusikan lebih jauh lagi mengenai hal ini. Gitu Pak Syakur. Monggo Pak Syakur. Mau dilanjutkan dengan diskusi atau kita tutup? Saya manut saja. Oke, terima kasih Ustaz Zakir. Singkat, tapi ini materinya sangat banyak ternyata. Artinya kalau benar-benar kita mengikutinya ini didasarkan pada dalil-dalil yang ada ya tadi. Tapi juga itu kontemporer. Malah juga minta yang terakhir tadi ya, itu ke Pak Sutopo sebagai alim di bidang kedokteran yang medis, itu apa memang sampai sebegitunya gitu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan lebih baik mengikuti keputusan orang alim, ya, alim ya, meskipun ada kemungkinan salah daripada mengikuti awam meskipun kemungkinan ada benarnya ya. Tetapi kalau yang alim kan ada dasarnya. Mungkin begitu ya, saya kalau menurut saya ini sangat bagus. Meskipun ini baru pembuka gitu ya. Kalau misalkan mau dilanjut dalam bentuk ada yang mau bertanya ya silakan. Tetapi menurut saya ini sudah ya, Pak, ya. Menjelaskan lah kalau menurut saya. Kalau ini termasuknya fikihnya fikih kontemporer ini. Jadi kalau usulan tadi menggunakan kitab yang materi kitab yang secara terus menerus, mungkin materi di kitab itu juga harus pas menjelaskan permasalahan pada saat ini gitu. Kalau tidak bisa menjelaskan permasalahan atau memberikan solusi ya terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi, mungkin juga kedahagaan kita terhadap problem saat ini tidak terpenuhi, ya kan? Tapi dengan adanya uraian yang tadi, saya kira paling tidak sudah bisa menjawab permasalahan-permasalahan tentang tarawih, tentang sholat Jumat. Nah, itu kan yang memang sedang kita hadapi didasarkan pada dan dasar-dasar di dalam agama Islam yang sudah tadi dijelaskan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi kalau menurut saya ini saya sudah cukup jelas. Monggo yang lain kalau mau ada yang bertanya. Ini kalau materinya ini sudah saya rekam. Pak Syakur, kalau fikih untuk menjawab problem-problem kekinian
ya kita harus masuk ke qawaid al-fiqhiyahnya, qawaidul fiqhiyahnya. Tapi itu ya memang agak berat gitu ya kalau kita mau membahas mengenai qawaidul fiqhiyah. Nah, salah satu kitab yang bisa kita kaji untuk membahas qawaidul fiqhiyah, untuk membedah persoalan-persoalan kekinian itu ya kitabnya Jalaluddin As-Suyuti. Judul kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Atau di kitab ini ya, kalau yang ringan juga bisa karyanya Abu Bakar Al-Ahdali, itu judul kitabnya Faraidul Bahiyah. Itu yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren, dua tadi, Al-Ashbah wan Nadhair dan Faraidul Bahiyah. Nah, kalau tertarik membahas mengenai qawaid fikih, karena itu memang yang kita perlukan sebenarnya, kaidah-kaidah fikih untuk menyikapi peristiwa-peristiwa yang pasti akan muncul dan tidak akan berkesudahan ini, peristiwa-peristiwa baru yang muncul itu tadi. Lalu kita harus menentukan tindakan, kita harus menyikapinya dengan ini kaidah-kaidah yang tepat. Ya, dua itu tadi kalau yang mau dibahas adalah fikih-fikih tadi atas peristiwa-peristiwa yang kekinian itu. Itu saja Pak Syakur. Nggih, matur nuwun. Monggo yang lain. Saya masih sepakat dan berpedoman pada tadi yang disampaikan, memang bukan pada detail-detail permasalahannya, tetapi secara umum begini, bahwa kalau alim itu sudah memutuskan kan gitu kan, ya sebaiknya kita mengikuti kan gitu kan. Yeah. Meskipun orang awam mungkin pada melaksanakan kan. Nah, kalau saya lebih mengikuti itu, meskipun ada kemungkinan salah, tapi kan ada dasarnya. Yeah. Jadi ini tidak membahas detail-detail permasalahan, tapi ini sudah diringkas secara umum seperti itu kan. Monggo yang lain, ini ada yang baru gabung, Pak Budi Setiana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini senang sekali tadi saya yang disampaikan oleh Pak Syakir, terutama penonjolan pada kita beribadah jangan terpancang pada tempat itu ya. Yang penting kita beribadah taqarrub ilallah itu ya kan. Iya betul. Cuma ini ada beberapa hal yang jadi fenomena di masyarakat sekarang. Pemerintah sudah menyampaikan untuk himbauan untuk social distancing, kemudian beribadah di rumah. Demikian juga MUI sudah mengeluarkan fatwanya seperti itu. Tapi tausiah atau himbauan itu kekuatannya bagaimana? Kita bisa lihat di masyarakat. Di Semarang saja kita lihat. Masih banyak yang melakukan sholat tarawih, punya headphone ya. Sholat Jumat ya, di masjid, baru Microsoft Teams loh. Kira-kira bagaimana Pak? Coba pinjam. Iya, ini memang tugas kita semua ya Pak, untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa beragama itu ya juga disertai dengan ilmu. Nek ilmu kita nggak cukup ya kita harus mengedukasi kepada mereka, ya wis lah ngikuti wae karo sing duwe ilmu. Apalagi secara otoritas kan sebenarnya sudah memiliki kekuatan ketika fatwa itu dikeluarkan oleh MUI dan kemudian diformalkan oleh pemerintah gitu. Dan kepada siapa lagi sih kita mengikuti dalam bermasyarakat ini kalau tidak kepada otoritas agama dan otoritas pemerintahan, kan selengkap gitu loro-loro nih. Lah beda nek kalau antara otoritas agama, ya yang namanya otoritas agama kita nggak perlu perdebatkan dalam hal ini, tapi oke lah MUI, kemudian NU, Muhammadiyah itu kan bisa merepresentasi otoritas agama di dalam konteks Indonesia gitu. Itu sudah sejalan dengan otoritas pemerintahnya. Maka ya tadi Pak, edukasi kepada masyarakat.
Itu yang memang berat dan menjadi tugas kita bersama, Pak. Ya mungkin edukasi juga kepada ini ya, orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Kadang-kadang apalagi dalam ini ya, dunia yang tidak terbatas lagi ini dengan informasi-informasi melalui sosial media. Ya saya hanya seperti itu Pak, normatif seperti itu Pak. Kata kuncinya edukasi itu Pak. Nah, monggo yang lain barangkali bisa memberikan tambahan Pak. Oke, monggo yang lainnya mungkin akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Syakir tadi. Saya mungkin menambahkan Pak Syakir. Oke. Ya, tepatnya memang edukasi itu begitu Pak, salah satu tantangan dan fase paling awal untuk merubah perilaku. Oke, Pak Toko. Tapi di sisi lain yang perlu disadari memang situasi ini itu kadang-kadang ya aspek pertama mungkin budaya dan ataupun karakteristik dari masyarakat itu juga mempengaruhi dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Kecenderungan masyarakat yang nekat, yang risk taker, dan mungkin ya dengan berbagai macam kendablekannya nun sewu, itu menjadi ciri khas juga yang kita harus akui. Kesulitan kenapa mungkin edukasi yang selama ini dilakukan mungkin tidak cukup kuat merubah perilaku tersebut ataupun menyadarkan mereka. Tapi di sisi lain juga kita harus menyadari bahwa orang itu kadang perlu memang dipaksa, bukan hanya dihimbau. Nah, proses untuk melakukan pemaksaan itu juga sebagai bagian dari instrumen untuk pendekatan dan ataupun dalam sisi lain kekarantinaan yang memang sudah diakui undang-undangnya dan menjadi rujukan pada saat melakukan terutama di dalam konteks wabah atau pandemi ini. Dan itu tergantung juga dari kedisiplinan dan ataupun keseriusan dari para pemegang amanah atau undang-undang itu sendiri. Sebagai contoh mungkin di negara lain banyak yang melakukan itu dengan cara yang lebih firm, dengan dipaksa, dengan undang-undang yang juga lebih tegas. Ini yang juga mempengaruhi dari sisi lain. Jadi memang bukan hanya masyarakat tok yang memang notabene tadi karakternya seperti itu, di sisi lain juga pemerintah pun juga dalam posisi yang serba salah atau susah. Kalau dipaksa, problemnya bukan kesehatan aja yang muncul nanti. Dan itu yang disebut kedaruratan tadi versi Pak Syakir tadi itu sebenarnya kedaruratan ada di bidang kesehatan di satu sisi ya, tapi multiplier-nya di belakangnya itu yang juga menjadi konteks kedaruratan yang berbeda lagi yang mungkin menimbulkan kechaosan yang itu yang tidak kita harapkan semua. Ini yang menjadi salah satu pertimbangannya. Jadi kalau dari bidang kesehatan jelas memang itu bukan meninggalnya ataupun bukan letalnya ataupun fatality rate-nya yang menjadi masalah karena secara statistically itu hanya sekitar kalau yang dulu sebelum adanya ini diperkirakan hanya 2-3%, tapi yang existing saat ini di Indonesia mendekati 8-9%, hampir 3 kali lipat dari yang estimasi awal yang ada di dunia. Dan ini bisa menjadi cerminan bahwa memang di satu sisi fatality-nya itu memang meningkat drastis, tapi yang kita khawatirkan adalah tadi daya menularnya yang sangat tinggi dan tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Dan ini yang kita dalam dunia kesehatan itu satu-satunya yang bisa dicegah atau mencegah penularan itu adalah kalau nggak obat, ya vaksin. Dan selama ini dua itu belum ditemukan dan memang bisa secara efektif dibikin secara massal, yang akan terjadi penularan yang terus-menerus dengan situasi yang masyarakat yang seperti yang kita hadapi saat ini. Untuk itu akan terjadi prolong, jadi akan yang lama prosesnya. Justru ini yang kita hindari, jangan sampai terjadi proses yang terlalu lama akhirnya menyebabkan semua aspek atau dimensi di masyarakat itu juga ikut runtuh di dalamnya. Nah, ini yang kita coba hindari dengan cara sebagai bagian dari proses untuk mencegah kerusakan yang lebih hebat,
ya kita harus melakukan mulai dari yang kecil atau yang bisa di manage sebenarnya, yaitu social atau physical distance itu yang sebenarnya pengorbanan dan ataupun kegiatan yang paling relatif murah, mudah, dan seharusnya semua orang bisa. Nah ini yang sebenarnya menjadi ini point of view-nya. Jadi menurut saya setuju memang seharusnya kita ngikutin dari pendapat ahli, walaupun mungkin itu salah, sebagian mungkin tidak tepat, daripada yang mungkin awam, tapi justru yang awam itu biasanya lebih mudah didengar dan gampang dicerna. Masalahnya kadang-kadang seperti itu. Nah ini how to communicate itu menjadi masalah serius juga di dalam di diri kita sendiri, termasuk orang-orang kesehatan juga. Ya, itu yang menjadi masalahnya. Kadang-kadang bahasanya bahasa langit soalnya yang dipakai, sehingga masyarakat pun jadi tidak paham situasinya ataupun kondisinya. Dan itu menjadi cerminan juga kenapa kemarin itu peristiwa yang sama terjadi di Indonesia. Dulu adanya isu tentang terasa sekali 2 tahun yang lalu bagaimana kita mencoba ikut mengkampanyekan dan meyakinkan, bahkan MUI juga sudah memberikan satu fatwa ataupun statementnya, tapi masyarakat tetap seperti itu, dan terutama masyarakat yang mana yang gagal total itu yaitu di luar Jawa. Malahan di luar Jawa itu hampir tidak bisa jalan itu semua. Yang kemarin Jawa Bali, alhamdulillah sebenarnya sudah tercover 95%. Nah ini begitu sudah tercover 95%, tapi luar Jawa tidak, ya akhirnya tetap buyar semua. Karena yang kita harus dalam sisi untuk mendapatkan satu imunitas yang secara nasional itu harus coverage-nya sekian. Ini jadi cerminan serius bahwa kita sudah menganggarkan dan keluarkan dana sekian triliun, ya efek yang dihasilkan tidak sama. Nah ini nanti yang sama di pandemi ini juga kita pun merasa kalau semuanya masih menggunakan ataupun melakukan model-model pemikiran yang seperti itu, yang terjebak pada satu dogma-dogma tertentu, kan semua akhirnya tetap gagal dalam satu konteks kita bernegara dan bermasyarakat ini. Ini yang kita sayangkan sekali. Nah harapan ini menjadi satu cerminan jernih bahwa besok kita nggak boleh ngulangin lagi nih. Nah dimulai dari mana? Nah, kita harus memenangkan pertempurannya mulai dari yang seperti ini. Kita harus paham bahwa social distance dan physical distance dengan melakukan protokol mulai bermasker dan juga cuci tangan, semua yang sudah digembar-gemborkan selama ini jalankan dulu secara konsisten dan konsekuen. Itu yang paling bisa mudah merubah semuanya. Kalau itu gagal di dalam barrier dari ini pertempuran di level masyarakat itu, ya nanti kita nggak akan bisa mengharapkan lebih lagi di level-level berikutnya. Ini harapan saya sebenarnya, disinilah pertarungan kita semuanya. Dan saya pikir kontribusi kita sangat ditunggu, minimal di lingkungan kita masing-masing. Itu aja. Matur suwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.